Minggu ini kita akan kembali ke Canadian Grand Prix, dan itu berarti kita akan begadang lagi nonton balapan F1 ya kan? Semoga kali ini situasi di sana tuh udah membaik ya, dan balapan dapat berjalan dengan lancar, karena ada isu kebakaran hutan di Kanada dan dapat berdampak ke balapan nanti. Cuma di saat gua rekam video ini, katanya sih udah aman dan akan membaik. Oke lah, semoga aja aman ya. Dan untuk Canadian Grand Prix ini gak ada polling untuk bahas balapan nostalgia, karena gua akan langsung milih balapan Canadian Grand Prix 2007 sebagai balapan nostalgia musim ini. Nah, ada apa dengan Canadian Grand Prix 2007? Musim 2007 di saat itu menyajikan duel antara Ferrari dan McLaren, dan di musim itu juga merupakan debut pembalap bintang di masa depan, yaitu Lewis Hamilton. Lewis sendiri cukup konsisten saat itu meraih podium di 5 balapan pertama musim 2007. Namun dari 5 podium itu, belum ada kemenangan yang ia raih. Nah, di Canadian Grand Prix ini, dia meraih pole pertama dalam karir F1-nya dan disusul oleh rekan timnya, Nando dan Nick Heidfeld di BMW Saubernya di posisi ketiga. Nah, saat yang tepat untuk meraih kemenangan pertamanya di F1 ya kan, apalagi start dari pole position. Lewis Hamilton memimpin sejak awal, mencegah Fernando Alonso menyalip di tikungan pertama. Nando yang melebar memungkinkan Nick Heidfeld untuk menyusulnya dan pindah ke posisi kedua. Nando merusak mobilnya dalam proses. Bukan awal yang baik dari Nando tentunya, namun Lewis mampu start balapan dengan baik. Jenson Button mengalami masalah gearbox di awal balapan dan tidak dapat memilih gear pertama yang menyebabkan dia stall di grid. Nando melebar dan melintasi rumput di tikungan 1 di lap 15, yang membuatnya tertinggal jauh di belakang Lewis. 3 lap kemudian, dia melakukan kesalahan serupa di tikungan yang sama, mengakibatkan dia meluncur melintasi rumput untuk ketiga kalinya dalam balapan tersebut. Hal ini menyebabkan dia turun kembali ke posisi keempat, karena memungkinkan Felipe Massa melewati bagian dalam Fernando untuk naik ke posisi ketiga. Demen banget kayak Nando mulai berketerangan ya kan? Mungkin dikiranya itu jalur pemilihan karir yang tepat kali. Ya, rumput kan hijau dan anggap aja tuh AMR lah ya. Oke, lanjut. Felipe Massa naik ke urutan kedua saat Nick Heidfeld pit di lap 20. Pada lap 22, Adrian Sutil mengalami crash di tikungan keempat dan safety car harus dikeluarkan. Lewis masuk pit tepat sebelum insiden tersebut. Dengan demikian, jalur pit ditutup tetapi Fernando Alonso dan Nico Rosberg terpaksa masuk pit untuk menghindari kehabisan bahan bakar. Dan akhirnya diberi penalti stop and go 10 detik. Saat pit lane dibuka kembali dan sisa grid pit, Felipe Massa dan Giancarlo Fisichella meninggalkan pit lane saat lampu merah itu masih menyala. Keduanya kemudian didiskualifikasi dari balapan pada lap 51. Ini lagi menghamdeh pula ya kan? Ya nggak kaget sih soal ini Ferrari ya kan? Ferrari kalau bertingkah mah emang selalu bikin fansnya stres. Bukan hanya fansnya juga sih sebenarnya sih, tapi fans tim lain pun juga stres. Stres karena ketawa mulu ngeliatnya tapi. Balapan dimulai kembali pada lap 26. Dan saat mendekati hairpin, Robert Kubica membentur bagian belakang Toyota Jarno Trulli. Benturan itu memaksa Robert Kubica ke rumputan di tepi lintasan, di mana sebuah benturan meluncurkan mobilnya ke dalam dari sepanjang dinding beton tepat sebelum hairpin. Setelah kehilangan 3 roda, front nose, dan kerusakan parah terjadi pada sidepod pada benturan awal, BMW-nya kembali melintasi lintasan dan berhenti di pembatas di area runoff di sisi lain lintasan. Crash yang cukup horor juga ya guys ya. Dan meskipun laporan awal mengatakan bahwa kakinya patah, Robert hanya menderita kesleo pergelangan kaki dan gegar otak. Safety car dikerahkan lagi setelah kecelakaan ini. Dan crash ini membuat Robert absen di US Grand Prix di balapan berikutnya ya. Dimana balapan itu juga calon bintang pun lahir juga ya kan. Dan ini gue udah bahas tuh beberapa bulan lalu. Kalian cek aja di video-video gue yang lama ya, yang bahas US Grand Prix 2007. Pada lap 37, Jarno Trulli dan Nico Rosberg berjuang untuk posisi menuju tikungan 1. Keduanya keluar jalur dengan cara yang hampir sinkron tanpa saling bersentuhan. Kejadian ini menghibur wartawan ya, karena menyerupai bentuk tarian. Ya bisa gitu ya. Kalau gue mau malah keinget Mick dan Gotif di Abu Dhabi 2022. Di mana mereka melakukan tarian balapan terakhir mereka di F1. Satu lap kemudian, David Coulthard terpaksa DNF karena masalah gearbox. Kimi melakukan pit stop keduanya pada lap 52 bersama dengan Nando, di mana ia mampu melewatinya tepat setelah mereka keluar dari pit, berdampingan ya, dan naik ke posisi 5. Termasuk 2 didiskualifikasi, 10 pembalap gagal menyelesaikan balapan. 6 diantaranya karena kecelakaan, termasuk Robert Kubica tadi ya. 4 diantaranya kegagalan gearbox. Artinya safety car harus dikeluarkan sebanyak 4 kali. Dan juga balapan ini ya kan, dan cukup chaos juga.
Dan pada restart terakhir di lap 60, semua dari 12 mobil yang tersisa berada di lap yang sama, menciptakan beberapa balapan yang ketat dan banyak saling menyalip. Lewis Hamilton mempertahankan kecepatannya yang konsisten dan menyingkirkan Nick Heidfeld di tahap penutupan, meraih kemenangan balapan pertamanya dengan relatif nyaman. Dia disusul oleh Nick Heidfeld di BMW Sauber di posisi kedua dan Alexander Wurz di Williams. Lewis juga mampu memimpin klasemen dengan jarak 8 poin dari Nando, karena dia hanya mampu meraih P7 ya. Balapan ini aja sudah memberikan alarm ke semua pembalap termasuk Nando, bahwa Lewis adalah pembalap yang dapat meribatkan mereka dan sebuah ancaman juga ya. Meskipun usianya itu masih muda dan masih rookie. Bayangin aja, dia selalu konsisten meraih podium di awal musim dan menantang para pembalap top seakan-akan dia tuh udah balapan di F1 dalam waktu yang cukup lama. Dan emang ya kan. Dan patut kita apresiasi juga dia mampu bersaing di level atas meskipun masih rookie. Gak semua rookie bisa kayak gitu loh ya guys. Jadi kita perlu apresiasi Lewis ini. Setidaknya di sini dia sudah membungkam kata-kata orang yang bilang dia tuh nggak siap balapan untuk tim papan atas, kayak dia terlalu awal untuk balapan untuk tim papan atas, dan berbagai macam hal itu. Dia mah sebenarnya udah siap guys, terbukti di karir juniornya yang juga sukses ya kan. Dia mah nggak siapnya ya main pasir di Chinese Grand Prix aja, yang membuat kesempatan juara dunianya menghilang, kayak harapan tim Fosingnya dijuara di setiap musim. Oke lah, sekian video kali ini. Sedikit singkat video ini ya, tapi is okay. Siap-siap begadang ya guys ya. Dan kalau kalian punya kesibukan lain di hari Seninnya, ya jangan dipaksa lah ya. Tonton highlight aja, dan kalau kalian bisa nonton, siapkan kopi, cemilan, dan ya apapun itu yang kalian butuhkan saat menonton balapan F1 nanti. Dan ya semoga video ini juga bisa meningkatkan semangat kalian dalam menonton Canadian Grand Prix di subuh hari nanti ya kan ya. Semoga hype-nya dapet gitu ya. Oke lah, kalau udah banyak cincong, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oh ya guys, gue cuma mau ngasih tahu kalau gue bahas balapan nostalgia kayak gini, mungkin gue ada beberapa momen yang belum gue bahas atau gue bahasnya tuh nggak terlalu jelas. Kalau kalian rasa kurang jelas, kalian boleh tulis komentar kalian di kolom komentar seperti biasa. Dan ya karena gue sebenarnya kan emang ada beberapa balapan yang gue nggak tonton, tapi kalau kalian nonton dan rasanya kurang jelas, bisa dijelaskan lagi di komentar ya. Oke lah, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue juga, link deskripsi, dan I'll see you guys next time. Goodbye.